Angkot versus ojol memanas di kota Probolinggo. Prabowo sowan ke Sidogiri. Pria ngamuk urus surat kependudukan tak kunjung selesai. Assalamualaikum pemirsa, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Hilatus Soliha, inilah Warmos Pekan selengkapnya. Polemik antara sopir angkutan kota dan ojek online terus memanas di kota Probolinggo. Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo pun mempermasalahkan molornya penerbitan regulasi hingga menyebut Pemkot Probolinggo banci. Polemik antar sopir angkutan kota dan ojek online terus memanas di kota Probolinggo. Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP) menyoal molornya penerbitan regulasi hingga menyebut Pemkot Probolinggo banci. Tudingan itu disampaikan saat puluhan sopir mendatangi kantor Dinas Perhubungan setempat, Jalan Suroyo, Rabu pagi. Sebab saat ini tidak ada regulasi yang mengatur antara angkot dan ojol di kota Probolinggo. Sehingga sopir angkot yang merasa pendapatannya terus menurun, protes. Aksi merupakan yang kesekian kalinya dilakukan oleh sopir yang tergabung dalam ASAP. Polemik sopir angkot versus ojol di kota Probolinggo sejatinya sudah berlangsung sejak 2 tahun silam. Aksi kali ini dipicu oleh adanya pengemudi ojek online yang menjemput penumpang di sekitar alun-alun kota Probolinggo. Padahal kesepakatannya ada zona larangan penjemputan penumpang di sekitar stasiun kereta api maupun alun-alun. Penjemputan itu dipergoki oleh salah satu sopir angkot. Kesal dengan hal itu, puluhan sopir angkot langsung mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Saat ini mandul sudah 2 tahun, tidak ada apa-apa ini. Tidak pernah melakukan operasi? Tidak pernah. Penegakan perwali? Penegakan perwali hanya sebuah menjadi catatan saja. Itu fakta itu, Pak. Fakta itu sudah. Banci sudah tidak ada apa-apa gitu loh. Kita ke sini diombang-ambingkan sana sini. Hanya titik temu dipertemukan ternyata tidak ada nol. Sejauh ini, pihak Pemkot sudah melakukan penghentian sementara operasional angkutan penumpang oleh ojek online. Pertemuan itu berakhir setelah pihak Dishub berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo dengan manajemen ojek online, baik dari Grab maupun Gojek. Upaya dilakukan agar ada titik kesepakatan bersama menghindari perseteruan. Kita tetap sama, Pak. Kita tetap berpedoman pada Perwali 116 bahwa kita menghentikan sementara ojek online. Jadi ojek online yang mengangkut penumpang atau mengangkut orang itu kita larang, kita hentikan. Tapi tidak ada sanksi memang, karena belum ada aturan yang jelas, Pak. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menggerebek penjual miras oplosan Kecamatan Mayangan. Bahkan ia sengaja mengendarai motor tanpa pengawalan untuk melancarkan aksi penggerebekan ini. Perang kemaksiatan terus ditabuk oleh Pemkot Probolinggo di bawah kepemimpinan Habib Hadi Zainal Abidin. Salah satunya dengan menggerebek penjual miras oplosan di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Dengan menggunakan sepeda motor metik, Wali Kota Probolinggo bertolak dari rumah dinas sekitar pukul 11 malam. Tanpa pengawalan, Habib Hadi menyusuri jalanan kota Probolinggo. Yang dituju adalah rumah Edi Bebek di Kampung Keles. Rumah di belakang lapas kelas 2B Probolinggo sudah lama dikenal sebagai penjual miras oplosan. Ketika Wali Kota tiba di rumah yang dituju, beberapa anggota Satpol PP yang sebelumnya siaga di stasiun kereta api Probolinggo langsung merapat ke lokasi. Hasilnya, ada 36 botol arak ukuran 1,5 liter dan 55 bir dengan kadar alkohol 4% diamankan petugas. Minuman keras ini pun disita dan diamankan petugas. Kita harus tanggap, harus cepat. Jangan sampai ada korban-korban lagi, khususnya anak-anak muda yang terkena oleh miras. Khususnya yang tadi saya lihat itu ada oplosan, itu yang tidak ketahuan dosisnya, itu yang sangat bahaya. Dan sudah kita amankan ada sekitar 50
botol aqua ya, 60 literan itu, dan yang kemasan bir itu ada 38. Tentunya ini harus kita terus intensifkan untuk menyelamatkan generasi muda warga Kota Probolinggo. Dari Probolinggo, Hufron melaporkan. Polres Pasuruan Kota mencatat ada 186 kasus kriminal selama kurun lebih 3 bulan ini. Didominasi kasus pencurian, dari jumlah itu 131 kasus telah diselesaikan. Polres Pasuruan Kota mencatat ada 186 kasus kriminal selama kurun waktu lebih 3 bulan ini. Didominasi kasus pencurian, dari jumlah itu 131 kasus atau 70% telah diselesaikan. Rangkaian angka kriminalitas itu juga merupakan catatan 100 hari kepemimpinan Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Agus Sudaryatno. Dari 186 kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 77 pelaku kriminal dengan penyelesaian sebanyak 131 kasus atau 70% dari total kasus yang belum terungkap. Kriminalitas di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota ini didominasi kasus pencurian dengan pemberatan atau curat mencapai 16 kasus. Lanjut pada tindak penipuan sebanyak 12 kasus, berkaitan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi mencatat ada 10 kasus. Hal lain, jajaran Polres Pasuruan Kota juga sempat menemukan 3 sepeda motor Matic dan sebuah truk jenis Colt Diesel yang kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Kendaraan-kendaraan tersebut dilaporkan telah dicuri namun keburu ditemukan polisi. Selain itu, Polres Pasuruan Kota juga mengungkap 35 kasus penyalahgunaan narkoba selama 3 bulan terakhir ini. Dengan 43 pelaku telah ditangkap. Dari 35 kasus, 28 diantaranya adalah kasus narkotika jenis sabu. Memang beberapa kasus tadi ada beberapa yang belum kita ungkap, tapi inilah dalam upaya kami dalam 100 hari ke depan, ya, kami juga peran minta masyarakat dan media dalam membantu kami. Sekecil apapun informasi ke kami insya Allah akan kita kembangkan dengan penyelidikan, karena kami juga punya kemampuan terbatas dan juga kita berharap peran serta masyarakat dan juga kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Okay? Satlantas Polres Pasuruan jaring ribuan pelanggar lalu lintas. Ribuan kendaraan ditilang karena ditemukan banyaknya pelanggaran dalam berlalu lintas. Satlantas Polres Pasuruan jaring ribuan pelanggar lalu lintas. Ribuan kendaraan ditilang karena ditemukan banyaknya pelanggaran dalam berlalu lintas. Ibtu Meita mengatakan, setiap hari selama operasi sistem potensial point target, rata-rata ada 300 pelanggar yang terjaring. Pelanggar pengguna kendaraan roda 2 mendominasi. Berdasarkan pantauan, tampak banyak kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 diberhentikan oleh petugas Satlantas. Dari beberapa yang diberhentikan, tak sedikit yang tak bisa menunjukkan surat kendaraan, SIM, tak memakai helm, bahkan salah membawa surat kendaraan. Ibtu Meita juga menambahkan, selain yang disebutkan, ada juga temuan pelanggaran penggantian plat merah ke plat hitam. Pelanggaran itu diketahui dilakukan oleh PNS. Dijelaskan, operasi SPPT ini sengaja lebih difokuskan pada kendaraan roda 2. Roda 2 dinilai sebagai pengguna jalan rawan kecelakaan lalu lintas. Operasi SPPT ini telah dilakukan sejak 1 Februari lalu hingga 28 Februari 2019. Untuk bulan ini, kebetulan bulan Februari ini, untuk Polres Pasuruan, khususnya di Polda Jatim ini, kita melaksanakan kegiatan SPPT, di mana kegiatan ini kita tujukan kepada pengendara atau pengguna jalan yang melanggar, khususnya yang dikedepankan terkait untuk pelanggaran yang mengakibatkan laka lantas, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang sangat beresiko. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Jajaran Polres Probolinggo Kota menindak tegas 2 orang debt kolektor. Keduanya dilaporkan telah meresahkan warga setelah tindakan penarikan sepeda motor kerap disertai kekerasan dan ancaman. Jajaran Polres Probolinggo Kota menindak tegas 2 orang debt kolektor. Keduanya dilaporkan telah meresahkan warga setelah tindakan penarikan sepeda motor kerap disertai kekerasan dan ancaman. Kedua tukang jabel itu adalah Endi, warga desa Sepu Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dan Anang Sugianto, warga Pos Sangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Keduanya diamankan Satreskrim Polresta Probolinggo karena melakukan intimidasi terhadap Oki Elmawanda, warga Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
Tapi di hadapan polisi keduanya menampik jika melakukan pengancaman pada korban. Dari 16 tersangka, tentunya yang sangat meresahkan di wilayah Probolinggo Kota ini adalah tindakan debt collector. Dan tentunya sudah kita tetapkan 2 orang sebagai tersangka. Dan tidak untuk kemungkinan ada beberapa orang lagi yang akan kita tetapkan sebagai tersangka. Karena tentunya saat ini sangat marak debt collector dengan melakukan sebuah ancaman dengan kekerasan. Sementara kedua tersangka dijerat pasal 368 ayat 1, Junto 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Sidang Setiono Wali Kota Pasuruan nonaktif sudah berlangsung. Sidang perdana Setiono ini agendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa. Sidang Setiono Wali Kota Pasuruan nonaktif sudah berlangsung Senin 25 Februari 2019. Sidang perdana Setiono ini agendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa. Ini kali pertama Setiono menyandang status sebagai terdakwa kasus dugaan suap proyek PLUT KUMKM Kota Pasuruan. Berdasarkan pantauan wartabromo.com, sidang dipimpin Hakim Iwayan Sosiawan dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setiono terlihat serius menyimak dakwaan jaksa penuntut umum KPK Kiki Ahmad Yani. Menariknya, dalam pembacaan dakwaan ini Setiono tak sendirian. Tampak Dwi Fitri Nur Cahyo dan Wahyu Tri Hardianto berada di samping kiri orang nomor 1 di Kota Pasuruan itu. Dari Sidoarjo, tim liputan melaporkan. Seorang pria marah-marah diperkirakan berada di depan loket layanan kependudukan kantor Camat Pandaan Kabupaten Pasuruan. Gara-garanya surat pindah dan pisah KK yang diurusnya tak mendapat layanan optimal ruwet. Seorang pria marah-marah diperkirakan berada di depan loket layanan kependudukan kantor Camat Pandaan Kabupaten Pasuruan. Gara-garanya surat pindah dan pisah KK yang diurusnya tak mendapat layanan optimal ruwet. Kejadian ini terungkap dalam video amatir yang tersebar di media sosial Facebook. Dari video yang diunggah oleh akun Lilik Muzaimah itu, tampak seorang pria paruh baya marah-marah di depan loket layanan kantor Kecamatan Pandaan. Bukan tanpa alasan, pria itu tampak kesal dan naik pitam ketika pengurusan surat pindahnya tak kunjung selesai. Pria berjaket hitam itu tanpa menghadir petugas yang sedang bertugas. Ia menumpahkan semua kekesalannya. Pria tersebut menilai pelayanan di kantor Kecamatan Pandaan itu tak baik. Pasalnya, ia sudah sering datang ke kantor untuk mengurus surat pindah, tapi hasilnya nihil. Sayangnya, meski dihardik bertubi-tubi, petugas tampaknya tak menghiraukan dan hanya mengiyakan perkataan pria bercelana gelap itu, dan tetap memanggil nama sesuai antrian loket. Unggahan video itu mengundang banyak komentar dari para netizen. Alhasil, mereka juga ikut mengeluhkan pelayanan di kantor lain wilayah Kabupaten Pasuruan yang dinilai juga masih kurang apik. Surat suara untuk Pileg dan Pilpres yang diterima KPU Kota Probolinggo ditemukan rusak. Memastikan hal itu tidak berdampak pada proses pemilu 17 April 2019 mendatang, Wali Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak. Surat suara untuk Pileg dan Pilpres yang diterima KPU Kota Probolinggo ditemukan rusak. Memastikan hal itu tidak berdampak pada proses pemilu 17 April 2019 mendatang, Wali Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak. KPU mulai melakukan pelipatan surat suara untuk jenis DPR RI, DPRD Jawa Timur, dan DPD. Masing-masing macam surat suara disediakan 171.191 lembar yang harus diselesaikan pelipatannya. Saat proses pelipatan, KPU menemukan surat suara yang rusak seperti tersobek. Joko mengatakan untuk kotak suara sejumlah 3.228 dipastikan tidak ada persoalan. Jumlah kotak suara itu untuk memenuhi 605 TPS sekota Probolinggo. Sejauh ini proses pelipatan kertas suara masih terus dilakukan. Kerusakan yang terjadi saat proses pelipatan masih dikoordinasikan dengan KPU Pusat. Ya, tentunya sekarang kita lihat lagi dalam proses, tentunya kami optimis melihat dari proses untuk persiapan logistik itu sesuai dengan target dan waktu bisa selesai semuanya. Hasilnya sendiri Pak, ada yang rusak? Tentunya ada yang rusak ya, tapi tentunya masih dalam hitung supaya selesai semua baru nanti ketahuan hitung suara yang rusak berapa, nanti itu ada data yang resmi. Kalau untuk surat-suara yang rusak, tetap kita akan berikan bagian berita acara, kita sampaikan kepada KPU RI terkait pergantian, karena surat-suara ini kan DPT plus 2%, ya dari DPT kita 167 834 plus 2%.
Jadi nanti kita hitung kembali. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Akses pendidikan di kota Probolinggo belum sepenuhnya dinikmati oleh warganya. Pemerintah kota pun menganggarkan 63 miliar untuk akses pendidikan gratis pada ribuan siswa. Akses pendidikan di kota Probolinggo belum sepenuhnya dinikmati oleh warganya. Pemerintah kota pun menganggarkan 63 miliar rupiah untuk akses pendidikan gratis pada ribuan siswa. Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin berharap pendidikan gratis tidak hanya menjadi jargon, tapi menjadi komitmen. Pada tahun anggaran 2019 ini, Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Disdikpora menyiapkan dana 63 miliar rupiah untuk pendidikan gratis. Rinciannya, BOS Pusat SD dan SMP Negeri sebesar 28 miliar rupiah, BOS Pusat SD dan SMP Swasta sebesar 3,7 miliar rupiah, BOSDA SD dan SMP Negeri sebesar 19,2 miliar rupiah, dan BOSDA SDMI dan SMP MTS swasta sebesar 7,2 miliar rupiah. Selain untuk tingkat SD dan SMP sederajat, juga ada BOP PAUD pusat dan daerah sebesar 3,2 miliar rupiah, serta BOSDA Madin sebesar 836 juta rupiah. Seluruh kepala-kepala sekolah kita hadirkan di sini mempunyai satu pemikiran, satu visi dan konsep menatap masa depan untuk pendidikan gratis dan bermutu. Sebelumnya memang ada pendidikan gratis 12 tahun, tapi realita dan fakta di lapangan masih belum terlaksana secara realita. Saya tadi sudah berpesan kepada Dinas Pendidikan, jangan hanya sebatas seremonial dan harus dimonitor dan dipantau supaya ini semua bisa berjalan sesuai dengan harapannya. Jadi problematika yang ada itu di masyarakat yang sering terjadi itu adalah masalah pembiayaan pendidikan. Nah itu dengan adanya pemerintah memberikan kebijakan pendidikan gratis ini ya sudah barang tentu meringankan beban masyarakat untuk pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan edukatif kegiatan-kegiatan sekolah. Dari Probolinggo, Gufron melaporkan. Calon Presiden Prabowo Subianto kunjungi Pondok Pesantren Sidogiri di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Warga serta para simpatisan berebut dapat bersuah foto dengan sang idola. Calon Presiden Prabowo Subianto tiba di lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Warga serta para simpatisan berebut dapat bersuah foto dengan sang idola. Sedikit terlambat dari jadwal, Prabowo tiba tepat pukul 12:30 siang. Dengan mengenakan safari coklat, pakaian khasnya, Capres nomor urut 2 ini langsung dikeroyok ribuan orang yang menunggu kedatangannya sejak pagi. Sebelum turun dari mobil, Prabowo tampak berdiri dan menyapa para simpatisan serta relawan. Seusai turun, ia pun langsung diserbu oleh ribuan orang hingga berdesakan. Sebelum menyampaikan pidatonya, Capres dari Partai Gerindra ini terlebih dahulu masuk ke dalam Haji Abdullah Siroj. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Ribuan bibit kakap putih dilepas liarkan di perairan Pantai Bentar, Desa Curasawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Penebaran ini diharapkan mampu meningkatkan populasi ikan kakap putih di perairan Selat Madura. Ribuan bibit kakap putih dilepas liarkan di perairan Pantai Bentar, Desa Curasawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Penebaran ini diharapkan mampu meningkatkan populasi ikan kakap putih di perairan Selat Madura. Penebaran bibit kakap putih tersebut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Sebanyak 15.000 benih ikan dilepaskan secara simbolik oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Subyakto, Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun, anggota 4 BPK RI Rizal Jalil. Selain menebar benih ikan, juga memberikan berbagai program dan bantuan langsung bagi pelaku utama perikanan, baik kepada pembudidaya ikan, nelayan, pengolah, dan petambak garam. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Beralih ke berita olahraga, berbeda dengan tetangganya, Kabupaten Probolinggo tidak punya atlet panjat tebing handal dan berprestasi. FPTI Kabupaten Probolinggo mulai berbenah, menjaring dan melatih atlet-atlet cilik. Berbeda dengan tetangganya, Kabupaten Probolinggo tidak punya atlet panjat tebing handal dan berprestasi. Pengcap Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Probolinggo mulai berbenah, menjaring dan melatih atlet-atlet cilik.
Setiap akhir pekan, 4 atlet pemula berlatih di tebing-tebing Ranu Agung, Kecamatan Tiris. Mereka berlatih memanjat tebing nan terjal tanpa menggunakan alat pengaman. Sepertinya cukup aman, sebab mereka berlatih di kelas panjat tebing Deep Water Solo Climbing, yakni panjat tebing mengandalkan kedalaman air di bawahnya sebagai pengaman utama bila saja terjatuh. Terlihat satu persatu dari mereka memanjat secara bergantian, setelah sebelumnya mendapat wejangan dari pelatih. Untuk beberapa saat nampaknya tangan mungil mereka cukup kuat memegang batu di celah tebing. Padahal tebing curam kokoh berdiri secara vertikal, sangat sulit dipanjat. Tak ayal, hanya dalam beberapa meter naik, mereka pun melepaskan pegangan dan tercebur ke dalam air. Padahal mereka sudah sering naik tebing, namun bukan tebing alami, tebing buatan. Kelihatannya gampang, tapi kalau udah dicoba susah. Apa yang bikin susah itu? Misalnya pijakan, power. Pertama memang untuk memancing warga sini bahwa olahraga panjat tebing itu olahraga yang aman, safety, dan juga bisa mengarah ke prestasi untuk mencetak atlet-atlet lokal Kabupaten Probolinggo. Seperti itu. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Ribuan santri di Kabupaten Pasuruan berkompetisi dalam Pospeda, Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi santri dalam bidang olahraga dan seni. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam mencari bibit-bibit atlet menggelar Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren daerah yang nantinya akan dilakukan pembinaan dari dinas terkait. Sebagai atlet daerah dalam berbagai event daerah atau nasional, dalam Pospeda dilombakan 24 olahraga dan seni. Pembukaan Pospeda ke-8 2019 yang digelar di lapangan Pondok Pesantren Al Yasini di Desa Areng-Areng, Kecamatan Wonerjo, Pasuruan, dihadiri jajaran Forkopimda, pengasuh pondok pesantren dan ratusan santri dari berbagai ponpes beserta Pospeda. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren ini merupakan agenda tahunan dari Dinas Pemuda Olahraga untuk mencari bibit-bibit atlet berbakat yang ada di lingkungan pondok pesantren yang ada di Pasuruan. Selama ini merasa kurang terpantau dari Dinas Olahraga dan KONI. Dengan pembukaan Pospeda dan dilaksanakan selama 3 hari ini, 24 cabang olahraga dan seni diperlombakan, meliputi atletik, permainan dan seni kaligrafi, fotografer, dan dapat ditemukan bibit atlet berbakat yang nantinya menjadi atlet daerah. Dalam pembukaan Pospeda juga ditunjukkan seni bela diri yang selama ini dipelajari di lingkungan pondok pesantren, yaitu pencak silat beregu dan perorangan, yang telah mendapatkan juara pertama antar pondok pesantren tahun lalu. Karena ini bagian dari visi misi saya dan Pak Wakil Bupati bagaimana menjadikan pondok pesantren ini setara dengan lembaga pendidikan yang lain, sehingga kesempatan santri untuk bisa mengapresiasikan kemampuannya di segala bidang itu bisa terwadahi semua, tidak hanya ahli dalam bidang kitab saja, tapi olahraga, seni budaya, hingga kita fasilitasi bersama Kemenak dalam kegiatan Pospeda yang ke-8 ini. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Berita tersebut menjadi akhir dari Warmo Sepekan edisi hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Riyatus Solihah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.